Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mutohar, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan video pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja di SMA Negeri 2 Demak. Video berikut akan menjelaskan materi sosiologi mengenai masalah sosial dengan model pembelajaran problem based learning dengan metode problem solving. Selamat menyaksikan. Di tempat duduk siap gerak. Kita mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat semuanya ya. Bukan demikian. Sudah sarapan ya? Baik, saya harap sudah sarapan karena teman saya mengatakan sarapan itu menentukan masa depan ya. Jadi kalian paling tidak untuk sarapan itu harus diperhatikan biar belajarnya itu lebih baik ya. Kalau tidak itu nanti akan mengganggu. Pasti kalian akan punya pikiran bahwa habis ini saya nggak fokus terus niatnya ke toilet mampir ke kantin. Biasanya kan begitu ya. Nah, untuk menghindari hal itu maka kita perlu yang namanya memperhatikan sarapan itu. Bisa dipahami ya? Besok lagi sarapan ya? Ya, siap. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu ya. Namanya adalah warming up. Warming up itu pemanasan ya. Bukan pemanasan global ya. Tapi pemanasan agar pembelajaran ini lebih menarik. Silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri semuanya. Tangannya ke atas. Tangannya ke atas. Lambaikan. Silakan duduk. Ya, berdiri lagi. Berdiri lagi. Ya kan ya, Pak. Tadi bercanda, sekarang masih bercanda ya. Nanti ikuti saya. Ikuti saya. Nanti kalau saya bilang I take a ball, nanti kalian begini. I take a ball. I put here. I put here. Taruh sini. Kanan toh? Kanan. Kanan ya. Ya. Terus kalian bilang A B B C. Bisa ya? Saya ulang lagi. I take a ball. I put here. A B B C. A B B C. Oke, ulangi. I take a ball. I put here. A B B C. A B B C. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Sudah ya? Sebelum kita memulai pembelajaran, kita lihat tempat duduk kita apakah sudah bisa atau tidak. Silakan dilihat. Dan silakan kalian merapikan diri kalian sebelum kita memulai aktivitas. Sudah? Sudah. Kalau sudah, mari kita mulai. Nah, kita akan mempelajari mengenai yang namanya masalah sosial. Masalah sosial. Kemarin kita sudah mempelajari ini. Ini sebagai bentuk dari kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Maka dari itu, sebelum dimulai ke pembelajaran yang lebih lanjut dari ini, akan lebih baik kita mengulas pembelajaran yang kemarin. Adakah yang masih ingat mengenai faktor penyebab terjadinya masalah sosial? Silakan angkat tangan. Ya, Mbak Julia silakan. Faktor penyebab terjadinya masalah sosial antara lain faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikologis. Pertama yaitu faktor ekonomi. Faktor ini merupakan faktor terbesar penyebab masalah sosial, di mana faktor ini disebabkan oleh kemampuan ekonomi tiap individu atau kelompok dalam masyarakat. Yang kedua yaitu faktor budaya. Faktor budaya dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial yang ada di dalam masyarakat atau dalam masyarakat. Faktor biologis timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan dari biologis seseorang, semisal stunting,
dari gen orang tua atau keluarga, serta dari kesehatan, misalnya kekurangan gizi. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Yang keempat, faktor psikologis. Faktor psikologis berhubungan erat dengan masalah pemikiran dan juga mental dari tiap orang atau individu dalam kelompok masyarakat, yang tentunya ini akan mempengaruhi tatanan kehidupan sosial yang ada. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Ida. Nah, itu sedikit kita mengulas ya. Sambil kalian bisa menyaksikan yang di depan, temanmu sudah bisa mengulas yang kemarin. Mari kita lanjutkan untuk pertemuan hari ini. Karena yang dibahas kemarin adalah mengenai faktor serta pengertian daripada masalah sosial itu sendiri dan juga ragam contohnya. Nah, sekarang kita akan melihat tujuan pembelajaran pada hari ini. Apa yang nanti kita dapatkan dalam materi yang saya sampaikan hari ini. Yang pertama, bisa kalian lihat mengenai yang namanya apa ini? Kriteria masalah sosial. Kita akan membahas mengenai itu. Ya, nanti kriterianya ada 5. Kemudian yang selanjutnya adalah dampak akibat adanya masalah sosial. Jadi melalui beberapa ragam contoh yang sudah nanti ada kita pelajari kemarin, nanti dampaknya seperti apa. Mari kita lanjutkan dengan melihat gambar berikut. Ini gambar apa ini? Manusia silver. Kalau di apa namanya? Di cat emas namanya manusia emas. Bisa dijual ya? Iya. Dapat untung banyak. Tapi kalau ini kalau kita lihat banyak di jalan, terutama di perempatan-perempatan yang ada bangjonya ya. Iya, Pak. Biasanya banyak di situ kita temui. Namanya adalah manusia. Kira-kira pemandangan seperti ini mengganggu apa tidak? Mengganggu. Selain yang pertama pemandangannya mengganggu, ya, yang kedua adalah orangnya minta uang, minta ya. Nah, semacam itu mengganggu penglihatan, mengganggu kantong kita di dompet, kan gitu. Nah, makanya ini menjadi hal yang perlu diwaspadai bersama. Kalau setiap bangjo ada manusia silver, kira-kira bagaimana? Kere ya, ada yang jawab kere ya. Salah satunya itu. Nah, tapi itu menjadi yang namanya perhatian kita bersama selain daripada pemerintah. Nah, ini akan menjadi timbul lebih besar lagi karena mereka fokusnya adalah minta uang. Kalau mereka tidak dikasih, kan belum tentu kamu ngasih, benar gak? Ya, belum tentu masyarakat memberi. Makanya bisa terjadi yang namanya tidak kejahatan yang lebih besar semacam ini. Yang lebih baik harusnya mereka melakukan ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk kreativitas dari masyarakat yang pinggiran, yang nyatanya bisa lebih baik daripada meminta-minta, benar atau tidak? Yeah. Karena kreativitasnya bagus, maka ini bisa menghasilkan yang namanya pundi-pundi rupiah. Yang kedua, bisa kita lihat gambar yang demikian. Ya, paling tidak hampir sama. Ya, dengan yang tadi. Cuma kalau manusia silver itu banyak yang dilakukan gak hanya anak-anak kok, malah orang-orang tua. Kan gitu. Dan itu mengganggu, termasuk ini adalah anak-anak kecil yang semacam ini. Ketika nanti dia tidak sekolah, nanti mereka akan tumbuh dengan cara yang demikian. Ya, paling tidak begitu. Membuat onar di masyarakat. Dikasih tato ya, tato penguin, dan tato-tato yang lain. Ya. Jadi ini termasuk mengganggu. Kalau ada banyak orang-orang yang mungkin di pasar pakai tato semacam ini premanisme, itu kan membuat yang tidak nyaman. Benar apa tidak? Nah, yang paling baik ya paling tidak seperti ini. Anak-anak yang mempunyai harapan apa? Masih kecil bersekolah, walaupun dengan cara yang demikian. Ya, yang jauh dari kata layak dibandingkan dengan kalian. Nah, ini yang perlu kita jadi pemahaman bersama.
Ya, jadi ragam gejala sosial tersebut nanti akan berdampak pada banyak hal yang bisa kalian saksikan pada gambar. Yang pertama saya jelaskan dulu mengenai kriteria masalah sosial. 1. Yang pertama adalah sebagai apa tadi? Sebagai sumber masalah sosial. Jadi kriteria yang pertama adalah sebagai sumber. Jadi masalah sosial itu tidak hanya terjadi melalui manusia itu sendiri, melainkan bisa bersumber dari yang namanya faktor alam. Misalnya nih, kemarin ada berita Cianjur ya, gempa bumi sampai kita dengar dari Cianjur, Jawa Barat, di sekitar Cianjur sampai dengan Jakarta. Nah, ini dampak karena luar biasa. Mereka ada yang tertimpa, ada yang tewas ya, sampai sudah ratusan orang yang sudah dinyatakan tewas menurut laporannya ya. Nah, seperti itu. Itu akan menimbulkan yang namanya masalah sosial. Padahal yang membuat ulah bukan masyarakat itu sendiri, tetapi dari faktor alam. Tapi bisa berdampak pada. Maka kriteria yang pertama adalah merupakan sumber masalah sosial. Yang kedua adalah menjadi perhatian masyarakat. Jadi masalah sosial itu sebenarnya tidak hanya menjadi perhatian bagi seseorang atau teman kita atau individu yang lain, tapi bagi masyarakat yang lain. Misalnya nih, ada juga yang tidak menjadi perhatian juga. Misalnya ada orang kecelakaan. Nah, di situ kira-kira semua orang yang lewat nolongin nggak? Ada kok yang hanya lewat, benar nggak? Jadi masalah sosial ini ada yang menjadi perhatian orang lain, ada yang tidak. Karena nyatanya masalah sosial itu adalah suatu bentuk yang dinamakan sebagai perhatian masyarakat. Yang menganggap itu adalah masalah sosial adalah masyarakat yang memperhatikan kejadian itu, sedangkan yang tidak tidak. Yang ketiga adalah ada pihak yang menetapkan masalah sosial. Yang menetapkan masalah sosial bukan daripada individu itu. Misalnya saya ada di garis keluarga yang kategori miskin. Saya ini adalah orang miskin. Misalnya seperti itu. Yang menetapkan miskin itu bukan individu tersebut, bukan saya, tetapi orang lain atau pihak terkait. Misalnya satu pemerintah yang berkewajiban, maka ada dikasih yang namanya kartu miskin, kartu PKH dan sebagainya. Nah, seperti itu ya, atau orang lain atau pihak-pihak tertentu, bukan daripada individu itu sendiri. Ya, apa ada orang yang mengaku saya miskin? Ya, ada banyak ya. Tetapi yang sebenarnya menetapkan dikategorikan miskin itu bukan dirinya sendiri. Nyatanya apa? Banyak orang-orang kaya yang mengaku bahwa dia itu miskin. Nyatanya dapat banyak sumbangan, dapat bantuan. Kira-kira kalau orang kaya dapat bantuan, kamu mau nggak? Mau lah, cuma-cuma ya kan? Iya. Makanya banyak orang mengatakan di luar sana bantuan pemerintah itu tidak tepat sasaran. Ya karena itu tadi. Nah, yang keempat adalah dilanjut saja. Nah, selanjutnya adalah mengenai dampak masalah sosial. 1. Apa itu? Meningkatnya angka kriminalitas. Kita belajar dari gambar yang saya sajikan pertama kali. Ya. Ada manusia silver yang bisa berdampak pada yang namanya meningkatnya kriminalitas. Karena mereka belum tentu mendapatkan uang seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Yang kedua adalah apa itu? Terjadinya disorganisasi sosial. Disorganisasi itu apa? Tidak berjalannya fungsi organisasi di masyarakat dengan baik. Karena adanya dampak-dampak yang diakibatkan oleh masalah tersebut. Yang ketiga, keresahan dalam masyarakat. Nah,
Sampai sini ada gambaran ya? Paling tidak kalian punya gambaran kegiatan-kegiatan positif yang sudah saya ilustrasikan mengenai dengan dampak masalah sosial. Biar kalian bisa paling tidak terjebak dalam kegiatan itu. Baik, kalian bisa menyimak yang di depan. Ada LKPD. Kita meneruskan kegiatan yang kemarin. Nanti ujungnya akan kita membuat Canva kembali. Untuk mengenai LKPD yang kedua, kita berbasis yang namanya problem based learning. Di sini kita akan materinya adalah materi masalah sosial. Nanti harapannya kalian seperti tujuan pembelajaran tadi, kalian mampu memberikan paling tidak solusi atas apa peristiwa yang terjadi. Begitu ya. Yang pertama bisa kalian lihat, selesaikanlah tugas berikut. Nah, peserta didik nanti kalian ya mencari yang namanya artikel berbasis kasus atau berita. Silakan nanti kalian bisa memanfaatkan smartphone kalian untuk membuka berita yang berkaitan dengan masalah sosial. Kemudian kita akan mengerjakan yang dikerjakan apa, Pak? Coba kalian bisa melihat bersama yang di depan, Mbak. Minta tolong dibaca. 1. Identifikasi masalah sosial dengan memenuhi hal berikut. Cukup. Identifikasi masalah berdasarkan poin berikut. Kita lihat yang diidentifikasi itu apa. Nanti ada beberapa butir. Ya, yang pertama apa, Mbak? Mengambil salah satu contoh masalah sosial atau artikel berita. Oke, yang kedua. Menjelaskan gambaran umum kronologi kasus terjadi. Menjelaskan gambaran umum. Jadi kalian nanti ketika sudah mendapat berita, kalian jelaskan dulu kronologinya. Ya, seperti apa? Paling tidak gambaran beritanya adalah begini. Biar pembaca itu bisa melihat, oh inti dari kasus tersebut itu apa. Yang kedua apa, Mbak? Ya. Menjelaskan latar belakang atau faktor penyebab masalah yang diambil. Nah, terus kemudian nanti kalian membuat yang namanya latar belakang atau faktor penyebab dari berita tersebut. Terus yang selanjutnya, Mbak? Identifikasi dampak masalah sosial tersebut. Kemudian yang keempat? Memberikan alternatif solusi dari masalah tersebut yang Anda ketahui. Nah, kemudian memberikan solusi dari masalah tersebut. Jadi masalahnya nanti disolusi sehingga nanti kalian paling tidak bisa menghindari yang namanya masalah sosial tersebut. Bisa dipahami ya? Jadi pada intinya kalian satu, nanti membuat berita, mencari berita artikel, kemudian yang pertama kalian membuat kronologinya, kemudian disertai faktor dan latar belakangnya yang ada di berita tersebut, kemudian ada dampak dan kalian berikan solusi. Sampai sini paham ya? Paham ya? Baik, silakan kalian nanti berkelompok sesuai dengan faktor yang bisa dibagi di sini ya. Ada artikel pertama, kelompok pertama ya. Kelompok pertama nanti menjelaskan atau mencari mengenai faktor ekonomi. Kelompok kedua mengenai faktor biologis. Kelompok kedua mengenai faktor budaya. Kelompok ketiga mengenai biologis dan kelompok terakhir mengenai psikologis. Nah, itu artikel yang dibagi dalam tema kelompok. Nanti kalian silahkan berkelompok. Ya, saya bagi kelompok berdasarkan deret saja. Deret sana nanti kelompok 1 ke belakang. Ini kelompok 2, terus ini kelompok 3, dan ini sebelah terakhir adalah kelompok 4. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Kalau bisa silahkan berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Saya persilakan.
Baik, nanti sebelum ditulis di Canva, nanti kan lebih baik ditulis dulu ya. Untuk semuanya, nanti untuk hasilnya yang lebih baik, biar nanti tidak terlalu banyak ngedit, kalian tulis di buku tugas terlebih dahulu. Sesuai arahan tadi ya, tugas tersebut. Biar nanti kalau sudah jadi, kalian tinggal nulis di Canva. Kan enak. Nanti saya bisa melihat di buku tugas kalian, untuk nanti ada rekam jejak pembuatan tugas di buku tugas tersebut. Bisa dipahami ya? Bisa, silakan dilanjutkan Mbak ya. Mbak, ini menurut saya kasih template yang jangan dulu sontak. Oke ya, itu ya menurut dari yang kemarin. Gitu ya. Baik, sudah selesai ya semua ya? Kita perwakilan untuk dari kalian bisa presentasi. Nanti silakan menanggapi dari yang sudah kalian kerjakan. Kemudian hari ini diskusinya baik dari yang kemarin. Silakan yang mau maju duluan. Oke. Yang pertama, faktor psikologis. Contoh dari salah satu faktor psikologis ialah bullying, yang meliputi kronologis kasus, faktor penyebab, dampak, dan solusi dari kasus. Baik, yang kedua silakan ada yang mau maju. Ya, silakan Mbak. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Yastri dari kelas 11 PS2. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya, yaitu tentang konflik sosial, faktor budaya yang berjudul dengan kenakalan remaja. Kronologinya yaitu pemerintah Kabupaten Sumedang mulai khawatir karena adanya kasus yang melibatkan para pelajar SLTA seperti geng motor, tawuran, narkotika, dan pelecehan seksual. Jumlah kasus kriminal yang dilakukan oleh remaja Sumedang dari tahun 2021 sampai dengan 2022 mencapai 20 kasus. Penyebab kenakalan remaja yaitu pola asuh yang salah, kurangnya kasih sayang keluarga, pergaulan bebas yang salah, tidak adanya pendidikan agama, dan juga komunitas lingkungan yang tidak baik. Dampak kenakalan remaja yaitu mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat, hanya sifat malas yang dimiliki, menurunnya prestasi belajar, dan juga banyak seks bebas hingga menimbulkan hamil di luar nikah. Cara mengatasi kenakalan remaja yaitu adanya motivasi dari keluarga, guru, dan teman sebaya. Remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh oleh kenakalan remaja tersebut. Memberi lingkungan yang baik sejak dini dan memahami perkembangan anak. Yang terakhir, kemauan orang tua untuk membenahi kondisi keluarga yang harmonis, komunikatif, dan nyaman bagi remaja. Selain dampak yang disebutkan tadi, dampak apa yang menuju kepada kita sebagai pelajar? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Andika Putra. Menurutnya, prestasi belajar merupakan suatu faktor penyebab yang disebabkan oleh kenakalan remaja. Karena hal ini merupakan kenakalan remaja yang mempengaruhi proses dan belajar siswa sehingga memiliki rasa malas terus-menerus dan menyebabkan tidak fokus terhadap kegiatan belajar selama di sekolah. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat yang presentasi. Baik. Tadi kita sudah mendengar teman kita yang sudah presentasi kaitannya dengan pembahasan yang kita materi hari ini ya. Ada yang namanya dampak daripada masalah sosial. Nah, tadi juga sudah dijelaskan sampai dengan paling tidak kalian tadi menyimpulkan solusi yang itu bisa nanti kalian tindak lanjuti di kegiatan sehari-hari agar kalian tidak terlibat dalam masalah sosial tersebut. Kemudian saya akan sedikit membahas mengenai diskusi kalian tadi mengenai permasalahan sosial yang ada ya. Beberapa waktu yang lalu ada kejadian mengenai yang namanya anak SMP dibully pakai helm di jotos-jotos, benar apa tidak? Nah, Kalian mendengar ya? nah, Ditanya ya, paling tidak semacam ini. Viral video perundungan siswa SMP di Bandung. Korban dipakaikan helm lalu digenggam sampai terjatuh. Si bully atau perundungan antar pelajar tersebut terjadi di SMP kelas Baitur Rahman, Bandung belum lama ini. Kejadian ini menjadi sorotan warganet setelah video aksi perundungan tersebut viral di media sosial Twitter. Dalam video viral tersebut yang diunggah oleh akun Nah, itu tadi paling tidak video yang bisa kita lihat bersama bahwa kasus ini juga sama. Adanya tindakan yang demikian akan memicu yang namanya dampak masalah sosial yang lebih besar. Kira-kira pelaku daripada yang ditayangkan di depan kira-kira mendapatkan sanksi apa tidak? Mendapatkan. Kira-kira korban yang dibully mendapatkan sesuatu yang tidak enak di hati apa tidak? ya, Apa itu? sakit. Sakit. Terus yang kedua apa? Trauma. Paling tidak kayak gitu ya. Ada sakit, ada trauma yang mendalam. Sampai bisa tadi disebutkan ketika diskusi tadi, anak tersebut bisa depresi sampai dengan bunuh diri. Itu yang ditanyakan oleh Mas Maksa. Ya, ketika orang sudah depresi berat yang mau melakukan karena malu.
atau diejek dengan teman-temannya yang sudah. Jadi ngapain hidup lagi kalau saya diejek di dunia ini? Kan kayak gitu. Nah, kita bisa menyimpulkan dari selanjutnya kita kembali mereview materi pada kesempatan hari ini. Ya, mengenai yang kita bahas, yang pertama mengenai dampak masalah sosial ada 5. Yang pertama apa? Yang kedua, Terjadinya organisasi sosial. yang ketiga, yang keempat apa? Yang terakhir. Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan asesmen. Silakan kalian bisa mengerjakan di smartphone kalian. Bisa kalian arahkan barcode ke papan di depan. Silakan. Sudah semua ya? Baik, terima kasih. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Dan kalian sudah saya share di grup mengenai pembelajaran selanjutnya. Saya kembali mengingatkan ya, untuk kalian terus belajar di rumah. Kalian di sini sudah diberikan pembelajaran. Harapannya bisa kalian lakukan review pembelajaran di rumah secara mandiri. Biar pembelajaran besok itu lebih baik. Ya, seperti itu ya. Cukup dari saya. Materi selanjutnya mengenai penanganan masalah sosial kita akan membahas di pertemuan berikutnya. Pertemuan hari ini cukup. Saya kira sudah tidak ada tambahan lagi ya. Kalau ada nanti bisa disampaikan di live atau melalui japri di WA. Silakan, ini sudah saya share di ketua kelas. Nanti silakan ketua kelas bisa dulu. Gitu ya. Terima kasih. Silakan disiapkan Mas. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.